pesawat Sriwijaya Air SJ182 dipastikan jatuh di perairan Kepulauan Seribu Jakarta setelah dinyatakan hilang kontak. Alladzina idza asabathum musibah. Innalillahi ya Allah SBY. Gunung Semeru erupsi Gunung Semeru. Wa inna ilaihi raji'un. Masih bernapas nih? Ada suaranya, tapi susah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita balik lagi pastinya di Sharing Night live YouTube kita bersama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto. Dan juga kita masih live di channel YouTube-nya dari Sif Media. Dan masih bersama saya Buni Asfian dan juga Saya Joni Martius yang sudah lama tidak nongol di penyiaran Sif TV. ya bukan Sif Media. Sif Media. Aduh, itu akibat yang sudah kelamaan itu. Gak apa-apa. Saya udah lama nggak on air, jadi saya bingung ini harus ngomong apa. Sama, saya juga udah lama sebenarnya ya. Baru seminggu kemarin ya Ustadz Berarti ya. saya aja yang MC lah. Udahlah. Ustadz yang MC, kita yang ngisi acara. Jangan ya. Sebelum kita mulai, nanti kita menerima transferan dari gurunda kita seperti biasa di hari Selasa malam ini di tanggal 19 Januari 2021. Dan pastinya sebelumnya ini ada beberapa informasi buat teman-teman mungkin yang udah standby di laptopnya mungkin atau di handphonenya. Ini ada beberapa informasi karena Sekarang ada juga TV. oh iya betul TV Ini yang itu kayak ya. gini, tapi gini. Smart Android, TV, Android. Smart TV ya. Kok saya agak gelap ya di TV? Emang di sana emang rada kurang. Minta lighting sebelah sini muka saya agak gelap. Emang rada kurang kalau di sebelah sana ya. Ini ada beberapa informasi juga mungkin berkenaan dengan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja di awal tahun 2021 ini. Mungkin teman-teman juga, ini kita baru masuk ke pekan ketiga ya. Tapi mungkin sudah banyak terjadi kejadian baik musibah atau ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin diawali dengan musibahnya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air, kemudian juga ada gempa bumi juga di Sulawesi Barat, kemudian ada banjir juga di Kalimantan Selatan, kemudian ada erupsi Gunung Semeru, kemudian Gunung Merapi juga mengeluarkan lava pijarnya juga, ada juga longsor di Sumedang. Dan juga mungkin yang terakhir ya, itu ada banjir bandang di Puncak Jawa Barat. Jadi kita bertiga ini mewakili dari Sif Media mungkin turut berduka dan juga semoga diberi kesabaran untuk para korban jiwa ataupun korban yang menderita, yang mengalami kerugian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, buat teman-teman semuanya mungkin yang tergerak hatinya ya, bisa, karena kita juga Sif Media ini membuka yang namanya open donation ya, untuk menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang pastinya sedang membutuhkan. Langsung aja bisa langsung dilihat di Sif Care ya. Bisa lihat langsung di bawah ini ya. Ada nomor rekening yang bisa teman-teman bantu. Pokoknya kita sama-sama pray for Indonesia. Mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi lah ya di awal tahun 2021 ini. Mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan Ustadz Imam mengenai kejadian. Jadi kalau kejadian ini bagi kita orang-orang beriman tuh, kalau bisa disebut kado juga kado ya. Kado awal tahun. Kado awal tahun. Karena kado kayak gimana gitu Ustaz? Masa kado? Kan gini, maksud kado di sini tuh kalau Allah menurunkan sesuatu itu bisa jadi seperti dua sisi mata uang lah. Oke. Musibah bagi sebagian, tapi kadang ada keberkahan bagi yang lain. Jadi Allah mah turunkan tuh sesuatu tuh mesti dua hal. Contoh mungkin yang kita sedang alami hari ini, dari udah hampir setahun ya. Mau anniversary bulan jadi, Maret. Ke teman-teman di sini kita harus ngumpulin penonton bayaran di sini. Iya. Bagian Mungkin kamera kalau bisa diarahin ke sana ini kurang lebih ada 1.500 orang. Digerebek kita. Digerebek. Gak masuk. Jadi termasuk yang mungkin sekarang hampir setahun ya. Udah mau setahun. Anniversary. Jadi udah hampir setahun kita mengalami, bahkan mungkin kegiatan SIP juga sudah hampir setahun juga ya off ya. Betul sekali. Off dari sisi offline-nya. Offline.
Tapi bagi kita ini ambil bahwa Allah tuh menurunkan sesuatu tuh mesti ada dua sisi mata uang. Satu sisi mungkin kerasa perih ya, Pasti Ustaz. musibah. Tapi di sisi yang lain Allah menuntut supaya kita sadar untuk mencari yang terbaik. Termasuk juga gini, nggak semua musibah itu terasa musibah oleh orang lain, oleh semua orang. Contoh gini, sakit gigi musibah ya, Iya betul. berkah bagi dokter. Iya Pernah juga nggak? ya. Pernah nggak ngerasain sakit gigi itu katanya lebih sakit dibanding putus cinta? Mohon maaf, Ustadz baru ngalamin. Mohon maaf. Saya baru buka jahitan ini. Jahitan nih, mohon maaf. Jangan singgung-singgung. Jangan buat sakit gigi. ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Contoh kan tadi, orang begitu sakitnya menderita katanya gitunya. Betul emang asli gitu. Lebih sakit daripada putus cinta. Tapi saya kan belum pernah ngalaman. Aduh, dete payu teh kumaha putus cintanya. Jadi ketika Allah turunkan satu musibah, kita kerasa berat, kerasa sakit. Tapi sebenarnya di sisi yang lain Allah buka keberkahan itu. Iya, iya. Bagi dokter kan kadang-kadang ya ini mah candaannya ya. Semoga sehat selalu. Nah, kalau sehat selalu ya dokternya kesepi. Betul. Iya. Ya kan? Nah, Betul. makanya turun hujan, musibah bagi seseorang kadang tapi keberkahan bagi yang lain. Betul. Maka setiap apa yang terjadi bagi kita orang beriman itu harus menggali hikmah apa yang dibalik itu. Kejadiannya. Minimal sisi positif dulu ya, sisi positif dulu. Ini kita bukan nggak berempati bagi orang yang kena musibah. Betul. Tapi sisi positif bagi kita, pertama Allah buka ladang amal. Nah itu dia Ustadz, betul. Makanya kan tadi satu sisi orang kena musibah, Iya. di sisi yang lain Allah limpahkan berkah. Berkahnya apa? Berkah itu bukan berarti bagi kita orang beriman, berkah itu bukan sekedar apa yang kita dapatkan. Oke. Contoh gini, bahagia bagi kita bukan karena kita mendapatkan sesuatu. Iya. Tapi bahagia bagi kita justru ketika kita sudah memberikan sesuatu. Nah betul. Nah makanya keberkahannya bagi kita sekarang yang Allah berikan kesehatan, mungkin rizki alhamdulillah. Maka Allah bukakan pintu keberkahan di mana Allah buka kesempatan kita untuk beramal soleh. Allah minimal satu doa yang tulus kita panjatkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, sebangsa tanahnya, sebangsa dan setanah air. Nah itu yang doa kan gratis ya. Betul. Doa tulus tanpa mungkin mereka meminta pun kita sudah doakan karena apalagi kita seorang muslim. Al muslim itu seorang muslim itu kal jasad dil wahid seperti satu tubuh. Iya. Bila satu sakit maka yang lain akan mengalami sakit. Mungkin kita nggak ngalamin dinginnya mereka, susahnya mereka, laparnya mereka, kita nggak ngerasain. Tapi bagi orang muslim itu di balik penderitaan saudara-saudara kita akan turut merasakan. Maka keluar doa yang tulus. Dua, tidak hanya doa kan, minimal dari sebagian wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari apa yang Allah rizkikan kepada kita nih, maka sok infakkan. Ini ladang amalnya. Nah ini baru satu poin ya. Allah buka nih ladang amal bagi kita. Poin yang kedua sisi positifnya. Allah membuka mata kita semua, mata hati kita semua bahwa nggak ada manusia tuh yang kuat. Tak tong sombong jadi jelema mah. Nah, Tong gede hulu bisa asup kopea. Jadi biar takut nggak bisa muat ya. itu kan. Peci kopiah tuh. Jadi betapa seluar biasanya ilmu manusia. Kadang nggak ada apa-apanya oleh Allah. Allah kadang-kadang mau menghinakan manusia itu mudah. Jadi di sini bahwa kan kita kadang-kadang punten kemarin ya kita sempat bangga dengan Kalimantan. Betul. Karena hutannya bla 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 sampai kemarin kan ada istilahnya kita mau pindah ibu kota ya. Betul. Karena di Jakarta mau tenggelam. Betul. Di Jakarta terus-terusan kejadian kayak begini. Ternyata bagi Allah tuh mudah ya. Kemarin sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang di Kalimantan itu belum pernah ngerasain yang namanya banjir. Hampir 50 tahun nggak pernah ngalamin banjir. Jadi itu tuh banjir pertama Itu teh kali. perdana dan dengan sekaligus sebesar itu, sedahsyat itu. Artinya sehebat apapun ilmu kamu, Allah tuh lebih dahsyat dari itu. Makanya pantas yang pertama kita renungkan ini bahwa dalam satu ayat ya, firman Allah surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Itu catatan kita yang pertama. Tiadalah satu musibah. Musibah itu sesuatu yang gak mengenakan. Mungkin sekarang dialami oleh saudara-saudara kita yang tadi sudah disebutkan. Seolah-olah ini tidak berhenti nih. Terus berantai gitu kan. Tiadalah satu kejadian musibah yang menimpa kecuali itu izin Allah. Nah ini tauhidnya. Ini akidahnya yang kita pegang dulu. Bahwa ini gak kebetulan. Hujan turun sampai sedahsyat itu bukan satu hal yang kebetulan. Gempa kemarin di Mamuju apa? Ya, Mamuju. Kemudian di Manado juga ada hampir tsunami ya, hampir air pasang. Termasuk yang banjir bandang itu nggak ada yang kebetulan kalau kita lihat sisi tauhidnya. Karena kita mengajinya yang diukur adalah sisi ketauhidannya. Ma asaba mi musibatin illa biidnillah. Tiada satu musibah pun, kalimatnya musibatin, apapun nih yang nggak enak. Hatta yang terkecil saja, kacugak, kacugak. Keinjak duri. Keinjak duri, berarti duri yang injak kita dong. Injak duri. Injak duri. Saya bertiga jalan gitu. Ya. Mohon maaf yang termudah saja, yang teringan ya. Ada kotoran, tiba-tiba saya nginjek. Padahal kan loba dosa mereka berdua misalnya. Gitu. Kok aku sih yang nginjek? Padahal kita bertiga tuh jalan bareng. Tapi kenapa saya yang nginjek? Artinya Allah sudah tentukan. Bahkan dalam satu perjalanan saja ya. Ketika orang terjadi ketabrakan beruntun, kadang ada orang yang selamat. Iya. Kenapa tuh si iya anu mahotna? Justru dia yang selamat. Allah sudah pilih. Mana yang akan celaka, mana yang akan wafat hari itu. Termasuk apa yang terjadi kali ini kan. Gak pernah salah pilih ya? Ya kan? Ada yang sudah tentukan takdirnya meninggal. Betul. Ada yang selamat. Ada yang bagi kita hanya jadi penonton melihat sekarang. Nah ini jadi ketauhidannya adalah tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Nah lalu kalimat selanjutnya begini. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk. Makanya kita mah kadang-kadang ketika terjadi satu musibah tuh rata-rata oh ini karena kelalaian. Oh ini karena pembalakan liar. Oh karena buang sampah sembarangan. Nah gitu kan. Itu perilaku ini nggak salah sih. Nggak salah. Tapi harus coba kita pakai sisi ketauhidan. Karena kalau kita coba bedah di Al-Quran. Minimal ada 3 hal yang kalau kita baca sejarah ya. Kita nggak ngejudge yang di Indonesia ya. Kalau kita baca yang di Al-Quran. Kan gempa sudah ada di Quran tuh. Longsor sudah ada. Hujan batu, mungkin kalau hujan batu, ini pemahaman saya ya, bisa salah juga. Kalau hujan meteor dahsyat teuingnya, bisa jadi apa? Gunung meletus. Oh, iya, itu kan betul. Batunya juga ngarara celeng kan? Erupsi ya, erupsi. Banjir besar pernah terjadi 2 di dalam di Quran tuh. Satu ketika di zaman Nabi Nuh, kemudian kisah Ratu Saba. Yang bendungan Ma'arib itu kemudian jebol, kemudian tenggelam kan. Itu udah bukan hal yang baru. Karena yang namanya hidup mah udah ada skenarionya. Dalam Quran tuh udah jelas. Makanya tak aneh gitu keneh rupanya. Ini. Makanya ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau Quran tuh ayatnya qauliyah ya. Nah, di Quran itu banyak musibah itu sangat terkait dengan perilaku manusia. Bukan biasanya. 1, karena orang-orang sudah tidak mau beriman. Geus teu percaya ke Allah. Orang udah bahasanya mohon maaf ya. Alah akhirat mah khayalan belaka lah gitu mah. Buah aya buah henteu bisa jadi ada ataupun tidak. Sehingga kalau orang sudah nggak beriman, udah kupur, nggak percaya ke Allah, kan lahir amal-amal yang luar biasa jeleknya. Amal yang lahir dari orang nggak beriman itu kan dia hidup semaunya. Kenapa? Kan contoh gini. Ini bagian dari ketauhidan juga. Buni nggak berani tuh buang sampah walaupun hanya sekedar botol air mineral. Kita lagi sendirian di pinggir jalan, kita nggak berani. Saya yakin kita karena ini orang-orang soleh ya. Amin ya Allah. Atau cukup ku amin pembuktian. Kita buang ke solokan kan. Ya. Kita nggak berani. Walaupun kita sendirian, tidak ada tukang satpol PP. Tapi kita lebih baik simpan dulu di tas. Nanti ada tong sampah kita ambil.
Kenapa kita nggak berani membuang itu? Bukan semata-mata takut banjir. Satu, karena ini perbuatan yang Allah tidak suka. Dua, kalau Allah tidak suka, kita nggak berani melakukan karena Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha melihat kan, mungkin hanya satu botol, tapi kalau kitanya banyak yang begitu kan bisa jadi berbotol-botol kan. Ya kayak kita kan, puntennya jilbabnya udah rapi, udah kerudungnya udah bagus lah gitu. Udah memakan sambil berdiri, terus si keresekna teh alungkeun. Nah itu sisi-sisi ketauhidannya kurang. Loh apa hubungannya bab tauhid? Allah Maha melihat. Allah tidak suka perbuatan seperti itu. Kenapa? Perbuatan kamu itu akan merugikan orang lain. Maka dulu pantas kalau orang yang tidak beriman berarti dia tidak merasa dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, maka perilakunya pun akan semacam itu. Bebas. Maka dulu orang kufur kan, mendustakan tuh mereka udah menutup pintu hatinya menerima peringatan dari para rasul mereka. Bagaimana zaman Nabi Nuh kan diperingatkan tapi nggak digubris. Nabi Lut memperingatkan nggak digubris. Nabi Hud sama kan. Nabi Soleh Allah kemudian menimpakan bencana. Di Quran tuh satu gempa kan ada, hujan batu, ditenggelamkan berarti banjir, kemudian angin dingin, luar biasa kan. Ini beberapa ini karena tadi poin pertama tidak mau beriman. Dua, dari tidak beriman lahir sikap maksiat. Pelaku-pelaku maksiat kan lahir dari tidak berimanan atau minimal iman yang lemah. Kemaksiatan. Ketiga, luar biasa nih kalau maksiat untuk diri sendiri kadang. Tadi tuh ulah dianggap bahwa buang sampah sembarangan itu nggak maksiat kan. Kemaksiatan yang terbesar adalah sampai pada derajat perbuatan zolim. Zolim yang termudah, yang tersedikit ada ya tadi juga udah dolim tuh. Merugikan orang lain itu udah dolim. Apalagi misalkan dolim yang skupnya menyebabkan orang banyak menjadi menderita. Gara-gara tanda tangan dia tuh, tanda tangan dia, berapa pohon yang ditebang. Tanda tangan dia tuh, gitu. Karena rata-rata banjir bandang bawa kayu kan ya. Nah, eta kan bawa kayu gitu. Makanya saya respect banget, mudah-mudahan nanti itu udah masih ada atau enggak ya si abah-abah yang dia dianggap gila gara-gara menanami tempat yang tandus. Tapi kemudian jadi menghijau, bahkan airnya tuh luar biasa. Awalnya dianggap gila dia. Mungkin nggak viral, nggak ada disebut-sebut, misalkan di media paling diberitakan dua kali, paling satu kali dua kali lah, udahlah muncul gitu. Tapi luar biasa amal yang ia lakukan, karena Allah tuh Rasul pernah bersabda, siapa orang yang menanam satu pohon saja, lalu nanti tumbuh pohon itu, lalu orang kemudian memanfaatkannya, ada dimakan oleh burung misalkan si buah-buahannya, oleh binatang-binatang. Bahkan dicuri buah-buahannya kecuali berpahala bagi orang yang menanamnya. Ini pahala orang yang menanam pohon. Apalagi dia menanam pohon yang lahan tandus kemudian jadi menghijau. Karena bisa jadi puntennya tahajudnya gak terlalu bagus lah. Misalkan ilmunya gak terlampau tinggi. Tengarti nahu sorob gitu. Tapi dia masih seorang muslim yang baik. Dia punya amal yang lebih apa? Menanam pohon yang kemudian dari apa yang dia lakukan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Ya termasuk konsep yang pesantren yang di sana juga mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Karena yang paling pokok adalah sebaik-baiknya kalian adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Nah kalau yang memberi manfaat luar biasa pahalanya, berarti kebalikannya yang tadi. Dolim. Karena tanda tangan dia, karena kebijakan dia, kemudian orang menjadi menderita. Eta mah berating tah pemimpin. Karena kita buang sampah sembarangan, tepira, cangkang cau, alungkeun si jalan. Kemudian ada orang tiko sewat, tiko sewat. Tisereule. Kepeleset. Keterpeleset. Yang menyebabkan kakinya tipalitek. Keseleo. Ini kita agak sedikit translate mungkin ya. Di bawah ini. Jadi orang keseleo gara-gara apa? Eta daun pisang. Bukan daun sih, apa namanya? Kulit pisang yang kita buang. Maka itu dolim yang teringan lah. Teringan tapi dosanya mah gede katanya. Nah apalagi dia melakukan sesuatu yang besar. Punya pabrik. Kemudian si limbahnya teh buang ke sungai itu. Berapa radius tuh si baunya itu mengganggu tetangga itu dosa.
itu gede teuing ya. Kita punya hewan peliharaan misalkan. Nah, ini kadang-kadang antar tetangga mah nu rieuhnya. Betul. Si ucing tah. Si ucing misalkan. Karena kan kita bertetangga teh tolong pelihara hidung tetangga, pelihara telinga tetangga, penglihatan tetangga. Sok we atuh moe jeroan menjemur jeroan, tahu jeroannya nya segitiga pengaman gitu. Depan rumah orang jireng. Terus itu lagi ada pertemuan kan teh enak eta teh. Betul. Ya Allah eta nah segala lapang gitu. Atau mohon maaf masak jengkol ke tetangga terus dolim. Atau kalau saya mah ada cerita tuh kucing tuh kan ada WC-nya tuh. WC kucing ya. Nu tinu koral tuh. Sok simpan di luar, dijemur, ke angin-angin, ka mana anginna? Ngahiliwir. Ka tetangga kan, tetangga keur makan, murel enek tuh kan hati-hati itu. Ayam kalau ayam Ustaz? Ayam? Sama, ayam juga gitu. Apalagi ayamnya itu nggak bisa ke toilet sendiri gitu. Ke toilet sendiri. Nah, itu dolim yang ringan ya. Ini mah dolim yang berat itu adalah ketika dia sudah memaksakan kehendaknya pada orang lain, berlaku sewenang-wenang, atas kebijakannya banyak orang yang menderita. Makanya pas paket ya, iman, kemudian bermaksiat, lalu kemudian berlaku dolim. Di Quran ya itu mendatangkan bencana yang semakin dahsyat. Makanya itu kan Quran ya. Kita coba ambil pelajaran Quran di kita. Bisa jadi ketika ini musibah terjadi, poin pertama tadi yang kita bahas di awal bahwa musibah itu nggak terjadi dengan sendirinya, tetapi atas izin Allah terjadinya. Dua, siapa yang beriman pasti Allah akan tunjukkan hatinya untuk mendapatkan jalan keluar. Sisi apa poin ini? Kita dapat pelajaran bahwa musibah ini bisa jadi teguran bagi kita. Kenapa? Karena salah satu bentuk datangnya musibah bisa jadi itu kita kurang nikmat, syukur atas nikmat Allah. Saya sadar kemarin ya, sakit gigi, meureun Ustad mah loba ngomong salah meureunnya. Lain meureun emangnya sih kan namanya loba ngomong, Allah tegur. Ya sudah itu penghapus dosa bagi saya. Ya Allah, ini penghapus dosa sakit 3 bulan luar biasa kan. Makanya ya tapi dulu kalau biasa sakit gigi dulu suka ngeledek kan, John, sakit gigi ala kuwaluh pakai labu ya. Kalau labu itu waluh kalau orang Sunda itu dibakar tempel di gigi. Itu insya Allah waluh. Nah itu lumayan tuh. Aduh. Termasuk yang suka ngeluh itu petani waluh juga. Kan waluh tiap hari mengeluh. Nah, makanya kadang kalau skupnya bagi kita pelajaran ya, fikih bencana itu. Satu, Allah menegur tuh. Berarti ada perbuatan kamu yang salah. Jadi kalau Joni satu saat sakit, kena musibah, itu udah takdir Allah kan. Sudah izin Allah. Poinnya apa? Ini izin Allah. Dua, kita harus mendapatkan satu hal poin dari apa yang kita terima. Bisa jadi ini teguran atas kesalahan saya. Apa yang kita lakukan? Introspeksi diri, muhasabah. Ya Allah, oleh urang mah kieu kan. Dosa naon abdi teh Gusti? Dosa apa saya teh? Kok sampai segini-gininya? Padahal kan dia dosa banyak, tapi sok gitu. Nah itu teh bukti kita nggak ngerasa kan? Nggak ngerasa dosa. Padahal dosamu dihitung banyak sekali. Makanya sakit kita itu nggak sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan bertahun-tahun. Ketika kita sakit 1 bulan, itu nikmat kan hampir 25 tahun kalau kita misalkan usia sekarang 25 nih. Atau 30 lah. Mohon maaf nih Ustaz, usia yang mana nih yang 25? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Oh gitu, iya. Kewajahan sih. Aku 21. Taruhlah misalkan hampir 25 tahun nih sehat. Lalu Allah kasih 1 hari sakit, itu tuh melupakan kenikmatan yang kemarin. Padahal nggak sebanding kan. Makanya bisa jadi ini teguran dari Allah. Atas apa? Perbuatan kamu. Sok berkaca pada diri kita itu menurut muhasabah apa nih yang sudah kita lakukan. Bisa jadi ini teguran untuk membuat kamu dekat kepada Allah. Karena rata-rata orang itu dekat ke Allah lamun lagi senang atau lagi susah? Lagi susah Mah dahsyat kan. Benar. Makanya kemarin yang di viral itu video terjadi yang disebut apa? Ketika terjadi nih, gempa atau apa, ada. Nah itu. Allah. Tapi lamun kesenang sok itu taranya.
Orang lagi senang, makan enak, Allahu Akbar tara. Alhamdulillah nang ngageleger henteu gitu. Tapi ketika terjadi banjir bandang, banjir bandang gitu. Banjir bandang semacam itu yang diteriakin satu kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita take off ya. Take off ya. Take off ya. Take off sama landing ini, take off. Allahu Akbar, kiwe. Tapi udah tenang, nyantai. Jika nonton film, dina pesawatnya nonton film kan, atau enggak denger lagu kan, lagi tenang. Tapi satu saat mungkin di sana aspalnya kurang bagus ya di atasnya. Ada guncangan. Ternyata ada guncangan, itu tenan aspalnya kurang bagus atau apa ya? Awan, oh gitu. Gugur dugaan. Kira-kira masih denger musik nggak? Dicopotin kalau gitu. Allahu Akbar, astagfirullah, subhanallah, Allahu Akbaran gitu kan. Makanya memang tipe-tipe banget susah orang mah. Kita baru deket ke Allah itu ngerasain deket dengan Allah, butuh ke Allah kalau lagi susah. Tapi ketika senang kadang-kadang lidah kita itu rada berat untuk nyebut-nyebut Allah tuh. Contoh saja, berapa menu makanan yang kita lahap hari ini yang kita sebut nama Allah. Kadang-kadang lupa. Tapi lupa tuh kan enak kalau kita lupa tuh suka nggak ingetnya. Sama aja. Nah gitu. Sama style. Kadang bismillah di awal, alhamdulillah nggak di akhir. Itu juga bukan orang lain, saya sendiri kadang-kadang bismillah. Beres? Udah weh. Baru baca, ya pokoknya alhamdulillah gitu. Nah, nanti kita praktekkan menu ada kan itu. Ada. Kita nanti kan coba ya. Aduh, eta kue balok geus molototan. Mungkin bisa dipraktekkan di sini. Sebagai contoh. Nah, makanya bisa jadi tadi ketika kita jangan suuzon dengan musibah yang menimpa kalau itu pada diri kita. Karena bagi saya pun kemarin ketika sakit gigi yang disebut naon coba istighfar itu astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, boy ya maut ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi sakit yang diingat apa? Mati. Kalau kita ingat mati yang diingat apa lagi? Satu kan lagi sakit nih, yang ingat mati. Kalau ingat mati yang diingat oleh kita apa? Dosa. Oh, dosa ya. Karena mau maut, sieun asup neraka. Kurang bekal, itu mulai menghantui kan, ya Allah. Jangan mati sekarang deh, tahajud masih belum ini. Makanya kalau lagi begitu cita-cita banyak. Ya Allah kalau sudah sehat, tahajud ya Allah. Ngaji Quran ya Allah, yang banyak ya Allah. Mau saum ya Allah. Itu kan kalau lagi sakit. Sehat, pohon tadi teh. Cita-cita baik itu hilang. Kenapa kamu nunduk, John? Ini keingetan teman saya soalnya. Iya kan? Kalau lagi sakit tuh orang tuh banyak cita-cita mulia itu. Pengen ini, pengen ya Allah nanti mah kalau saya sembuh akan begini, agak begini. Kasih oleh sembuh. Hilang. Makanya ketika Fir'aun tuh ditimpa apa kalau tidak salah ya satu musibah atau bencana lah. Dia kan mengatakan ayolah ya ayuhas sair disebutnya kan Nabi itu penyihir nih. So kalian berdoa kepada Tuhan kamu supaya Allah menghilangkan nih. Nah, tapi ketika maka syabna anhumul adab, ketika siksa itu, bencana itu Allah hilangkan, mereka kurang sunnah jalur janji. Jalur janji apa? Ingkar janji. Bahkan timbul rasa takabur dia. Makanya ini tuh pelajaran ya. Ketika Allah sudah kasih begini, apa kamu akan makin dekat ke Allah? Nah ini pelajaran. Makanya bagi kita yang jauh juga, oh ya Allah hari ini mereka yang kena. Besok lusa bisa jadi aku yang kena nih. Makanya apa pelajarannya? Sebelum itu menimpa diriku, satu saat bisa jadi menimpa kita kapan saja. Karena bencana kita tidak tahu. Maka harus jadi dorongan bagi kita menjadi hamba Allah yang baik. Soleh mah tong kudu nungguan lah bencana. Bagi teman-teman yang mungkin sekarang sedang ditimpa musibah, nah ini ujiannya apa? Ujian wa may yahdillah yahdi qalbah. Apa ujiannya? Ujian satu ini teguran nih, supaya kamu dekat ke Allah. Apa peluang amal solehnya? Kan ketika orang ada musibah atau ada bencana ada 4 sikap. Satu marah. Orang jatuh gitu, orang jatuh yang disebutnya bukan Allah. Orang kena bencana marah-marah sampai tadi protes, ya Allah dosa naon abi teh, dosa apa saya ini? Jadi bukan dia sadar, ya Allah saya orang yang berdosa ya Allah.
Terima kasih engkau sudah tegur. Bukan ini mau timbul kesombongan. Ya Allah, asal rasaan mah abdi orang amal soleh ya. Saya perasaan saya banyak amal soleh. Nah, aduh. Perasaan saya sering sedekah dengan 2.000. Karena Receh perasaan. kabeh eta gini. Pamulangan ya kencring mah cereng gitu. Kemarin mentak kurang enak saya kalau ada pas khutbah Jumat ngadal-ngadal kencring. Terus naon? Koin. Lagi sepi kan? Celeng. Aduh ya Allah, cik atuh tong koin teuing. Aya 100.000 setengah nak. Dah abdi mun gaduh setengah cenah. Jadi nah, makanya mungkin bagi teman-teman juga di rumah ya. Satu tadi ada orang yang ketika terjadi bencana tuh marah-marah. Marah ke Allah ya jelas gitu. Gagal nikah musibah bukan? Musibah, marah-marah, amek-amekan. Nggak diterima kerja, marah-marah gitu. Nah, ini ketika diterima dia ditimpa musibah marah. 2, ada orang yang ketika ditimpa bencana dia sabar. Apa sabar itu? Menahan diri dari keluh kesah karena dia tahu ini yang terbaik. Sabar bukan berarti tidak ada rasa sedih. Karena sabar bukan berarti tidak boleh menangis. Banyak kan tuh aneh enggak unik enggak ya istilahnya enggak pas juga ketika ada orang meninggal suruh ngasarengeh orang kita senyum. Kenapa? Ini kakek saya meninggal. Biasa aja wajahnya enggak datar aja. Kan kita harus sabar. Nah, sabar bukan tidak boleh menangis. Rasul sendiri pernah menangis. Karena sabar tuh bukan dari ini, bukan dari air mata ini, tapi kita menjaga lidah kita untuk tidak keluh kesah, tidak mengeluarkan tangisan yang luar biasa. Ada tangisan yang sampai wah, ya ngarobek-robek saku. Zaman Nabi ngajenggut-jenggut rambut itu sampai dijenggut nempel di dia tah wah gitu. Ngacak-ngacak gitu kan. Biasa. Kalau di kamera enakeun ngeliat rambutna. Aslina. Aduh. Nanti panjangkan di dia jadi 2 kira. Jadi kalur ke handap. Kalur ke handap. Aduh nih. Udah pangling jadi kelihatan jadi luar biasa penampilan. Geus lieur ku penampilan. Mau tuh Kang. Gaya rambut udah bingung kayak harus kayak gimana lagi gitu. Alah. Kayak kamu ini kan ini setiap hari ganti model. Ya, daripada ganti mending ganti beung. Ganti wajah kira tah. Ganti wajah. Aduh kan hese. Syukuri apa yang ada lah. Alhamdulillah. Tuh, makanya tapi 1 kembali ya tadi sabar. Nah, 3 setelah sabar ridho. Marah, sabar, ridho ya. Ah, ridho tuh lebih berat. Kalau sabar tuh contoh kieu. Nahan. Dia marah gitu. Kebuni itu marah gitu. Tuaan mana sih? Dia lah, lihat muka lah. Berarti kan ini Lihat muka. ini junior. Dari mana dulu benar. Nggak boleh bohong kan? Dari segi mana dulu. tenan naon. Dari muka. Badan kalah, jambang kalah, rambut kalah, udah gede juga kalah udah. Kalau dari segi administrasi negara. Oh gitu lah, kena lah. Ngaku lah. Ieu leuwih kolot tenan naon. Oh gitu aslinya. Iya, kita kan beda 15 tahun. Ustaz dong Nah, berarti. dia tersinggung sama Buni itu, tersinggung itunya. Kasebit ati kagurat manah kabaduk kolbu misalkannya, aduh. Ku ucapan jeung ku parekolahna cek kata orang Sunda mah. Sampai sakit hati dia parah. Ketemu nih. Ini udah mau marah kan? Tahan. Kata Agi mah jagalah hati ya. Karena kalau tidak dijaga hati berat, juga berat. Jaga hati itu. Jaga itu. Pertanyaannya, ketika ketemu Buni, tetap mencoba senyum, menyapa gitu kan biasa. Di hatinya tetap ada nggak? Ada. Nah itu teh sabar. Oh sabar. Di hati tuh masih aya ya. Nah hati mah meureup, bahkan tangan tuh geus berkepat, cuma di sakuan. Nah. Dek dikeluarkan. Anjo naon eta teh utek-utekan, peureup cenah gitu. Lain peureup utek-utekan. Jadi orang tuh marah tapi dia tahan. Itu marah kayak gitu. Dia ada potensi untuk marah. Kerma gede ieu badannya kan. Lamun dipek-prek misalkan peeleheun gitu misalkan. Tapi dia tahan. Nah, beda dengan Ridho. Ridho udah lapang. Aduh hese namanya. Susah. Hilang sendal, ikhlas apa Ridho? Hilang sepatu contohnya ya. Sepatu. Di masjid ya. Maaf, Siapa yang pernah itu- hilang itu. sepatu? Oh. Beberapa kali. Itu mungkin salah satu teguran juga Ustaz. Oh ya bisa jadi kurang sedekah. Ya, itu saya atau sedekahin berasa sepatu sombong dengan sepatu yang baru. Innalillahi. Karena kalau sepatunya butut mah nggak biasa-biasa aja kan. Saya kehilangan sendal jepit biasa nyekernya nyantai we. Tapi aduh Nike. Nah, dulu gitu. Kan nggak boleh nyebut merek kan. Ini mah Nike atau yang gambar apa NB.
Itu yang gambar Mau. daun sampe tilu, daun singkong. Oh. Adinda. Sepatu Adinda. Hilang sepatu misalkan. Gini, ketika orang misalkan hilang sesuatu yang ia cintai, beda dengan sabar. Kalau sabar masih kesel, cuman tahan, lidahnya nggak terkeluh kesah. Gitu kan. Pokoknya mah dia tahan diri, jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang tidak pantas. Tapi dia masih bergejolak. Tapi kalau ridho mah udah, oh ya Allah udah pasrahin saja, ini sudah takdirnya. Bisa jadi teguran dari Allah. Mungkin sepatu saya dipakai, oh saya sok keren pakai sepatu ini. Mungkin saya beli sepatu kemahalan. Kenapa? Beli sepatu mahal tapi diinjek-injek kan itu berarti tidak menghormati sepatunya. Oke. Jadi harusnya gimana tuh cara penggunaan sepatunya? Dipakai di tangan. Karena tersiksa punya sepatu bagus teh aslinya. Betul. Jadi nggak tenang kalau sholat. Ke masjid nggak tenang. lain batur memawa iya mah memawa sepatu simpen diharap gitu kan. Ya Allah aku sepatu tapi paling enak tuh pakai sepatu tuh merah sebelah hitam sebelah ke masjid tuh enak tenang gitu. Tapi kalau pakai sepatu Adinda tadi masuk ke masjid Kepikiran ya Allah, sepatu. kepikiran sepatu komo kos kotak alah sih buah sepatu urang nah gitu kan. Itu nggak enak artinya. Jadi ketika kita beli barang mahal nggak membuat husuk hati kita. Nah kembali ridho mah lapang menerima takdir Allah. Kita sok salah bahasa, ya udah Mang Jon ikhlaskeun we. Salah kalau ikhlaskeun mah ikhlas itu beribadah hanya karena Allah. Oh, ridhoin aja berarti. Iya. Gaduh kecengan dikawin batur. Ikhlaskeun atau ridhokeun? Ada ridhokeun kapan menyatakannya gitunya. Nah, jadi sing ridho we gitu. Kalau ikhlas itu beribadah. Nah kayak gini kita ngadain kajian atau apa itu sing ikhlas hanya Allah yang dicuntuh. Ada yang nonton, nggak ada yang nonton ikhlas we. Iya. Makanya saya senang kemarin nonton apa YouTube-nya Gus Baha itunya. Jadi bahasa sekarang mah bahasa anak-anak nothing tolose gitu. Nothing to lose. Nothing to lose. Biasa aja. Kenapa? Yang kayak begini itu yang dikejar itu ridho Allah. Bukan ngejar follower, nontoner gitu kan. Viewers. Nontoner. Viewersnya berapa? Udah saja lakukan yang terbaik seikhlas mungkin. Biar Allah nanti yang menyebut itu. Berarti kalau ini keikhlasan kita berbanding dengan nanti balasan Allah. Dan belum tentu juga banyak orang yang melihat, banyak follower, banyak viewer, itu juga baik bagi kita. Belum tentu. Makanya usahalah untuk setiap kita amal soleh itu yang terbaik, yang terikhlas. Karena beliau kan nggak punya HP, nggak punya apalagi IG, WA. nggak punya gitu-gitulah. Pokoknya mah ya udah seikhlas mungkin. Dan prinsipnya apa? Bisa jadi besok saya mati. Kalau besok saya mati, berarti ketika dia melakukan, makanya orang yang tahu misalkan ya, bisa jadi besok saya mati, maka dia akan melakukan amal sesuatu yang semangat. Apapun misalkan, ngaji, semangat, bismillah. Kenapa? Bisa jadi besok mati. Makanya orang punya 200.000 tete, mahal pisan. Mewah teuing punya 200.000, apalagi 1 juta. Kalau tahu besok mau mati. Ngapain gitu. Makanya prinsipnya, i'mal li akhiratika, sok beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu tuh buat apa? Semangat. Jadi kita akan melakukan amal sesuatu yang terbaik. Salat yang terbaik. Infak yang terbaik. Kalau sekarang kajian pun ngusahain ya Allah kajian yang terbaik gitu kan. Kalau orang mendengar nih teman-teman yang ikut mendengar tong waka karulem gitunya. Usahakan bisa jadi pas mau tidur gitu kan. Jangan lu pas mau tidur dibalik. Pas tidur mau. Ini mah bukan yang di ruangan ini Ustaz. Bukan. Ayah di dia. Ya. Pas mau tidur. Pas meninggal tidur, pas tidur terbalik Ustaz. Wah kan biasa tibulak lah. Jadi ketika tidur kemudian meninggal. Tapi bagus tidurnya lagi dengerin kajian. Masih husnul khotimah keneh lah. Makanya bisa jadi ini kajian yang terakhir. Ini saya dengar kajian yang terakhir. Kenapa? Karena besok saja saya mati. Maka apa yang dilakukan? Dia akan melakukan yang terbaik. Yang itu senantiasa ingat nanti isuk bawa maut ya. Maka kalau itu motivasinya, orang itu akan betul-betul ikhlas karena Allah. Nah kalau ridho kemampuan menerima takdir Allah. Itu yang terbaik. Baik buruk Allah mah bener. Kata kalau guru saya mah ya. Kalau bahasa Sundanya, hade goreng Allah mah bener.
baik atau buruk yang kamu terima Allah tuh maha benar dan Allah maha tahu yang terbaik. Terakhir syukur itu berat. Oh, Nah, abet syukur lain marah, kieu. sabar, ridho, syukur ya. Nah, Marah sabar. lain kieu ceber tabrakan. Alhamdulillah ya Allah, bukan gitu maksudnya. Alhamdulillah motor baru. Nah, justru yang dimaksud syukur itu begini. Rasul itu suka mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tadi baik buruk Allah mah bener. Allah mau sesuatu yang buruk yang kita terima, Allah nggak akan berkurang kehormatannya, kemuliaannya, tetap alhamdulillah. Sisi apa syukurnya? Bukankah di balik satu musibah itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita? Iya. Allah menghilangkan menghapus segala kesalahan kita. Kadang orang tertobat. Kadang kita lupa untuk bertobat kepada Allah. Maka dengan setiap musibah yang terjadi, ya Allah, Allah berniat Allah tuh maha baik dengan musibah yang menimpa kita. Karena Allah dengan musibah yang menimpa kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena dalam hadisnya tiadalah satu musibah, satu sakit yang berat, sakit yang ringan, sampai tertusuk duri saja Allah gugurkan dosa. Kamu ini mah musibahnya luar biasa kan? Sedih. Kan ini udah kena banget. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, rasa takut, walju, rasa lapar, wanaksi minal amwal, hilangnya harta, wasamarot, mungkin pertanian, harta yang lain gitu. Nah, ini sudah hilang. Berarti ini disebutnya al-huzn, rasa sedih. Ini sudah kalau bagi kita sikapi, tadi kan ini bencana, Allah bisa jadi maha baik, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Karena kalau sudah mati mah imah segede-gede apapun itu nggak bisa akan terbawa. Makanya ujungnya wabasyiris sobirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Apa orang sabar tuh? Yang tadi di awal oleh dua presenter ini, tapi oleh Bapak Buni disebutin ya. Pak Buni. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Konsep sabar mana eta? Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Makanya jangan merasa sombong kita sehat hari ini, nikmat hari ini, karena nikmat dunia itu nggak lama. Sekarang kita senyum, besok lusa berarti kita menangis. Sekarang kita bahagia, besok lusa pasti kita menangis. Kalau sekarang mereka menangis nih, besok lusa pasti akan tersenyum. Kenapa? Hidup mah heuheuy jeung deudeuh cek dulu sumbang. Heuheuy jeung deudeuh. Hei, dede. Keur ceurik capek ceurik, keur seuri capek seuri. Susah bahasa. Artinya John. Bercerik lagi menangis, capek nangis. Ya. Lagi Terus. tertawa. Lagi tertawa, capek tertawa. Gitu. Jadi hidup mah nggak akan. Tapi asa itu ya kalau udah translate tuh asa. Nggak enak ya. Ini memang susah enak itu. ya Sunda tuh ya. Nah, itu enaknya bahasa Sunda tuh. Hidup tuh pasti akan dua. Kadang kita menangis, kadang tertawa. Kemarin saya Allah nyeri cerik gitu. Diberi enak tertawa, alhamdulillah. Baru hari ini saya bisa makan lumayan. Alhamdulillah. Baru hari ini, alhamdulillah gitu. Tapi makan dengan agak sempurna ya. Mungkin bisa dicontohkan dulu makanannya ke sini. Lagi. Menikeukeun eta. Menikeukeun. lihat Ustadz. Moal nu wani nyabak moal tuh tingali. Capak paeh pan mah capak paeh. Aduh. Tiba-tiba kajiannya ganti jadi mukbang. Jangan dong. Mukbang tuh eta hasil mukbang keur dek kieu tingali. Nah eta jadi makanya tadi 4 hal tadi mungkin bagi teman-teman yang sekarang lagi ngerasain kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan hartanya, kehilangan pekerjaannya, karena kan perusahaannya hancur rata dengan tanah misalkan. Apapun itu kita sikapi dengan wa may yahdillah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar baginya. Maka sikap yang lahir bagi kita minimal sabar. Karena sabar pun yang terbaik. Konsep sabar, kami milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Jangankan harta saya, orang yang dicintai oleh saya misalkan, saya sendiri pun milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena mana milik kita dunia ini? Gak ada milik kita, semuanya titipan dari Allah yang akan kembali kepada pemilik. Makanya ambil ibroh dari setiap pelajaran, setiap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, sebaik-baiknya orang beriman itu yang bisa mengambil pelajaran setiap apapun yang dia saksikan, yang dia rasakan, yang dia alami. Pelajaran buat apa? Pelajaran untuk menjadi seorang hamba yang lebih taat. Makanya kalau hari ini alhamdulillah kita sehat, teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah, kesempatan bagi kita apa? Meningkatkan amal soleh. Untung kita mah masih dikasih kenikmatan. Karena
ujian syukur lebih berat daripada ujian sabar. Bisa jadi kesehatan yang Allah beri, ketenangan yang Allah beri, kita nggak mampu mewujudkan amal soleh. Gitu kan? Kita nggak bisa merasakan nikmatnya kehusuan. Justru karena apa? Nikmat. Makanya kayak kajian kemarin, jangan sampai kita digambarkan sebagai ayut aga, beteng budayut, tanaga juga. Itu juga iya kan? Tenaganya kuat. Iya, alhamdulillah. Kelihatan. Jadi gambaran orang tuh dapat nikmat dari Allah, terus dikasih nikmat. Tapi nikmat yang Allah beri nggak sebanding dengan ketaatan dia kepada Allah. Kan kemarin kita bahas 2 pintu di langit bagi manusia itu pintu tempat turun rizki. Rizki Allah berikan terus bagi kita. Tapi pintu yang kedua, pintu tempat naiknya amal nggak pernah terisi. Maka digambarkan kita adalah orang yang obesitas, gede, tapi badan kita nggak melebihi beratnya sehelai sayap seekor nyamuk. Saking seperti itu. Nah makanya kita yang lagi diberi kenikmatan, ayo gunakan nikmat ini sesuai dengan apa yang Allah sukai. 2, Allah buka peluang nih ke teman-teman juga. Di situ ada Sipker ya. Ya ada Sipker, betul. Yang ikut mau ikut menyumbang kemarin kalau tidak salah di postingannya ke Sumedang mana ya? Sumedang betul. Tuh ke Sumedang ya? Ya. Nah, yang terdekat dulu kan. Jadi walaupun sebetulnya kita nggak beda-bedain, tapi yang terdekat dulu, yang terdampak. Sumedang, kemarin ada banjir bandang di Bogor, kemudian yang jauhnya di Kalimantan sana. Semuanya saudara-saudara kita, bisa saudara seagama, bisa saudara sebangsa, setanah air. Nah, setanah air gitu. Ini kesempatan amal soleh dan kita nih di SIP ini termasuk yang ingin ikut andil, berperan menanggung beban yang lain. Makanya mudah-mudahan ke teman-teman yang mau menginfakkan hartanya, kita nggak meminta tapi memberi kesempatan. Ini ladang amal. Betul. Tanda syukur kita Allah masih beri kenikmatan. Ayo sebagian harta kita infakkan buat kebahagiaan mereka. Sekedar untuk senyum mereka, kenyang perut mereka hari ini lumayan tuh. Daripada mohon maaf kita ngeluarin uang banyak sekedar makan-makan seorang 250.000 asal lebar. 250.000 misalkan itu untuk seorang aja. Lebar kan ya? Apa lebar teh? Sayang. 250.000 beli ke nasi padang, wareg eta jang sabar urang entah. Itu kan kalau di bencana lumayan kan nasi padang tuh. Untuk nasi bungkus harganya untuk di bencana mal mungkin 20 ribuan tuh. Betul. Itu bisa mengenyangkan perut berapa orang. Daripada sekarang kita mengejar kesenangan kita makan di tempat yang paling bagus. Apalagi nama kan usum coronanya, usum copit ya ulah maksakeun lah. Gitu. Tapi punten oge nih kepada yang punya restoran, punya kafe, bukan berarti ini tapi ya sekarang waktunya Allah buka nih kesempatan. Tanda syukur kita adalah kita berbagi untuk menanggung beban yang lain. Minimal atau sasangun, seharian bisa menanggung beban orang, bisa wareg sehari itu udah luar biasa. Oke, buat teman-teman semuanya silakan ya. Kalau tadi kita memang memberikan kesempatan untuk membuka donasi pastinya lewat Sifcare. Kalau untuk pengen lebih tahu lagi itunya silakan. Rekeningnya ada di bawah ya. Itu bisa langsung dibaca aja. Betul ya. sekali bisa Kalau langsung mau dicatat juga boleh. Boleh banget. Kalau nggak di screenshot. Buka Instagramnya aja di sif.care ya, di @sif_care ya, di sif_care ya. Kita akan masuk ke sesi Tanya Q&A. jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan langsung aja di live chatnya di live YouTube dari Sif Media. Udah ada yang masuk silakan John. Oke, yang pertama ini dari sepatu butut. Sepatu butut. Ada no alus tuh nya. Bener. Ini enggak ini salah satu bentuk tawadu. Oh iya. Tara mau duit. Nickname ya. Kita mau sedikit bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari sepatu butut. Bismillah Ustadz. Mau nanya apa bencana ini juga bisa terjadi karena pemimpin? Karena pemimpin. Kalau Johnny ya. Kalau urusan bisa amanya bisa wae. Tapi ulah wakanyalahkeun pemimpin karena pemimpin itu cerminan yang di bawahnya. Kenapa pemimpinnya kayak gitu? Berarti rakyatnya gitu. juga seperti itu. Jadi apa karena pemimpin? Bisa karena seorang pemimpin, gitu kan? Karena yang kedoliman itu kan pemimpin kan. Tapi pemimpin dolim lahir dari rakyat yang ahli maksiat kan. Lamun misalkan di satu negeri kita nggak bicara Indonesia nya nama di tinggi antah barantah. Wakanda. Emang nggak ya Wakanda? Ada itu. Tapi udah meninggal juga sih pemimpinnya ya. Oh gitu. Iya. Di satu negeri lah kita pemimpin.
Tuh bayangin kenapa pas bagian saya ngomong tuh yang Joni ya, Joni ya. Nah, gini. Oh, di satu negara saja. Ya. Nah, jadi gara-gara Wakanda. Wakanda itu uaknya Anda ya. Wakanda ya. Jadi kalau orang misalkan saroleh semua di satu tempat, satu negeri, nggak mungkin mereka memilih pemimpin dari orang yang buruk, Zolim. pasti yang bagus. Makanya ada satu keterangan, kamu akan dipimpin sebagaimana keadaan kamu. Jadi kalau pemimpin seperti ini, seperti itulah kamu. Cerminannya. Jadi ya cerminannya. Jadi kalau sekarang misalkan orang-orang solehnya udah banyak, dan insya Allah yang milih pemimpin pula sih yang terbaik. Nah makanya kita nggak menyalahkan, oh ini pemimpin untuk hanya kalau tanya bisa nggak bencana karena pemimpin bisa. Oh bisa ya ada. Ada dongeng ya, Ima dongeng ya. Nggak dongeng. Nah. Tolong ditanyakan dalilnya. Dongeng. Di satu negara, kan kalau saya pernah cerita di sini lah, nggak tahu Buni masih lupa atau belum pernah ingat. Kayaknya dia masih Kalau lupa Mang John belum. Karena kita jarang ada kebersamaan seperti ini. Gus berapa tahun baru Ayuna ya? Benar banget ya, salah satu apa namanya tuh episode terbaik ini. Iya. Naon. Tapi mudah-mudahan nggak terakhir bagi Kang Joni. Yang pertama dan terakhir. Jadi dulu kan orang kenal pemimpin itu hanya nama. Hanya Nggak bisa lihat muka ya. Nggak bisa lihat muka. Karena nggak punya Instagram. Jangankan dulu, saya aja masih dulu ada dengar satu radio Rase. Itu suaranya tuh bagus tuh ya. Penyiar radio Rase itu dia ceramah tiap hari Kamis. Kayaknya Buni. Nah, namanya itu Abdullah Gimnastiar. Nah, itu di Rase itu. Oh dulu tuh game tuh di Rase. Rase. Sebelum Rase. punya MK. Sebelum Para Muda belum Para Muda, belum MK, belum Para Muda. Bagus tuh. Kan suaranya teh enaknya. Nah, itu saya ngebayangin wajahnya seperti apa. Di OS ada Ustadz Am Amiruddin. Wajahnya juga nggak. Sekarang kan orang langsung bisa lihat wajah. Dulu enggak. Itu teh tahun 80-an. Kok mau zaman Nabi gitu kan. Nah, ini zaman negeri dongeng kan. Terkenal raja itu raja yang baik. Sampai di masyarakat tuh gara-gara pemimpin yang soleh ya. Negara kita tuh makmur. Nah, gitu luar biasa kan. Ya. Viral. Viral. Sampai akhirnya si raja ini mencoba melihat bener tuh negeri kita tuh sejahtera. Belusukan gitu. Belusukan. Oh, belusukan. Nah, mulai Itu belusukan mungkin tuh. awal belusukan. mula belusukan tuh dari situ. Udah ada belusukan dari teh. dulu ya, Kalau orang Sunda yang belusukan babalasekan. Belusukan tuh. Lihat nanya, "Pak, gimana ini?" Alhamdulillah raja kita baik nih, padi kita bagus-bagus, ternak kita bagus. Nah, jadi denger nih, dia ngebuktiin lagi, survei ke rumah-rumah, masuklah ke satu rumah. Dek, bapaknya lagi ada di rumah, ayah di rumah, kebetulan lagi di kandang sapi, lagi meres sapi. Oh gitu ya, boleh saya berkunjung ketemu sama Pak? Boleh Pak, silakan masuk. Cerita gimana raja? Soleh kelihatannya, raja kita bagus, makanya kita makmur. Nah, datanglah si bapaknya tuh. Oh ada, membahas sama kisanaknya. Aduh, kisanak. Dari mana bapak? Oh dari jauh. Oh silakan duduk dulu. Nih seada-adanya. Alhamdulillah raja kita di sini tuh luar biasa sehingga kita hidup makmur gitu. Susu di tempat kami tuh nggak pernah surut. Bahkan dagingnya bagus-bagus, padinya bagus-bagus. Akhirnya terbersit di hati seorang pemimpin tuh. Sepertinya geus pas ya pajaknya ditaikeun. Oh. Nah kan pas ya kalau upeti tadi dinaikin. Nah, terus si bapak tuh bilang, si bapak tuh bilang anak, tolong ambilkan air susu fresh kan dulu, fresh milk itu langsung. Tiba-tiba berteriak si anaknya, Pak, susu kita udah nggak ada keluar airnya, padahal tadi masih ada, air susu udah nggak mau keluar. Kata si bapak, sepertinya pemimpin kita sudah niat jelek itu. Sampai air susu pun tidak mau keluar. Pak gue kasih raja teh. Aduh baru niat gitu sudah dicabut tuh itu. Komo aslina dolim gitu. Komo aslina dolim gitu. Keberkahan itu karek niat goreng gue geus gitu. Itu dongeng. Gitu. Nggak ada riwayatnya. Itu riwayat Bejo Beskoro. Nah itu mah kalau pemimpin bisa jadi lah.
Bisa jadi karena pemimpin itu ya. Kemudian Kita bisa tercermin dari ambil hikmahnya dari cerita Ustaz tadi ya. Iya. Baru niatnya aja udah langsung dicabut keberkahannya. apalagi kalau sudah udah menetapkan kebijakannya. benar kalau udah benar zolim, nauzubillah Udah min tanda dzalik ya. tangan gitu ya. Next question Joni silahkan. Bentar nih, ini Dua loh. menjebak lo pertanyaannya. Ya nggak apa-apa kan bagian kamu. Oh, ya Emang udah. gitu. Yaudah, ini pertanyaan kedua nih dari Hati-hati ya, John. Zaki Sidik. Ya, ini disuruh bunyi kalau ada apa-apa yang ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dengan banyaknya musibah yang terjadi saat ini di Indonesia dan banyak ulama-ulama yang wafat termasuk tanda-tanda kiamat semakin dekat? Hatur nuhun Ustadz. Oke. Itu bagaimana Ustaz? Satu, kalau kiamat sudah dekat, zaman Nabi udah dekat. Betul. Aku dengan kiamat tuh seperti ini, udah dekat. Oh, Masya Allah. 1400 tahun yang lalu. Iya, itu udah dekat. Apalagi ayeuna kan. Nah, gitu. Leungit nih. Mohon maaf nih Pak. Pak Operator. Matadornya. Nah, oke. Coba dikitukan ke luhur. Nah, Ya. gitu. Mukanya nggak kelihatan Pak. Saya nggak usah. Ada satu hadis, yadhabus solihun al awal fal awal. Orang soleh itu akan wafat satu persatu. Wayabko hupalatun kahupalatis syair. Dan yang tersisa itu hupalah. Kalau padi itu padi yang udah nggak berisi. Kalau kurma itu kurma yang busuk. La yubalihimullahu bala. Allah sudah nggak memperhatikan orang itu. Makanya kan ada bahasa kalau kita mau memindahkan rumah itu pasti yang diambil yang baik-baik dulu kan. Yang baik-baik, yang bagus-bagus dulu. Nanti sesana mah dihancurkan weh. Kadang-kadang dibawa balik itu itu mah ataupun di dewe sahancurna kadang kan gitu. Wios kanggo eta wios. Ya itu weosnya. Nu sayana diambil makan. Nah, makanya di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat kalau ditanya apakah tanda kiamat sudah makin dekat? Ya sudah. Dekatnya berapa? Ya bisa 100 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya sih nggak berani mengatakan oh nanti 2024. Oh nanti ini tanda-tanda akan terjadi ini. Yang pokok kalau dekat jangankan kita, Nabi saja sudah mengatakan kiamat sudah dekat. Bahkan kata Nabi kan lubang Yajuj Ma'juj itu udah segini zaman Nabi itu. Sakia gitunya di lubangan terus. Karena nanti ini tanda-tanda kiamat tuh diantaranya kasratul jalazil, banyak gempa, banyak bencana gitu kan. Kemudian nanti gongnya itu ketika si Dajjal turun gitu. Panen Dajjal kayak dajeng bujalnya. Nah, cuma si Dajjal asli turun gitu. Astagfirullahaladzim. Akhirnya yang turun tuh baru Dajjal kecil tuh. Mukodimah Dajjal kecil sudah ada. Nyanyi Dajjal kita tukang al-waduliyah gitu. Wadul. Pembohong. Pembohong kan. Dajjal kecil tuh yang ngaku-ngaku nabi udah ada kan. Itu mukodimah untuk turunnya Dajjal yang gede yang sesungguhnya. Makanya kalau ulama wafat dunia kiamat minimal kiamat sugro. Sebagai gambaran, innallaha la yantaziul ilma intizaan. Allah tuh tidak akan mencabut ilmu secara langsung. Tapi walakinallaha yantaziul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya ulama. Hatta lam yubki aliman, sampai di satu tempat tidak ada orang yang alim lagi. Fatakhodan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang akhirnya mengangkat pemimpin dari nubodo. Pasuilu, mereka ditanya, Pak tahu. Lalu dia memberi fatwa bigoiri ilmin, tanpa dasar ilmu yang benar. Padolu dia sesat, wa adolu dan menyesatkan. Nah, ini kiamat. Nah, termasuk ida wusidal amru ila goiri ahliha pantadiris sa'ah. Bila satu amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Saya misalkan basic saya belajar agama, walaupun nggak dalam-dalam banget, misalkan seperti Ustadz Hanan, diangkat jadi Menteri Kesehatan, ngulang orang, gitu. Apalagi jadi ekonom, kan bukan ahlinya. Kamu Menteri Pertahanan. Wah, apalagi, pernah mending lah. Pak Jokowi ngangkat saya, jadi misalkan Menteri Pendidikan, walaupun saya ada jalur, tetap malah bisa, gitu. Artinya harus ahlinya. Itu teh yang kecil ya, kiamat kecil atau tah ceramah. Orang anu ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar agama, titah apa ceramah ngawur. Tapi dasar anu biasa ngomong banyak. Kamu itu ngawur bicara kok nggak ada dasarnya, kata siapa? Saya ada ngomong ngawur tuh ada dasarnya.
Naon dasarnya ngawur. Ya, ini emang dasarnya ngawur. Jadi orang ngawur itu ada dasarnya. Benar. Apa dasarnya? Ngawur gitu. Itu ngawur ngomongnya gitu. Nah makanya harus diberikan kepada ahlinya. Dalam bab agama juga kan saya nggak ahli misalkan dalam bidang ini ya nggak berani menjawab sesuatu yang bukan bidangnya gitu. Itu bagian dari kiamat oke. Oh, tapi kiamat kecil ya Ustaz ya. Iya, kalau tanda kiamat dekat bisa jadi deket berapa tahun lagi kan dari zaman Nabi udah deket, apalagi zaman kita Betul. makin dekat gitu. Beres sih udah Ada jam lagi? salah. Oh, udah cukup. Udah cukup kan tadi kita mulai 8:15 pas 1 jam. Sebenarnya pertanyaan pasti banyak yang harus diinin, cuman karena Nah, waktu juga yang buat harus Kang Joni aja lah dibawa pulang. Nanti kita tolong bungkusin ya Anwar. Pokoknya buat teman-teman mohon maaf buat yang udah tadi nulis pertanyaan di kolom chatnya di YouTube channelnya Sif Media. Mungkin kita akan nggak bisa dijawab langsung sama Ustadz Imam Nuryanto. Mungkin pekan depan di tema bahasan yang lain mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang lainnya juga ya. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah standby dari tadi. Jangan lupa ini kita mau ngingetin juga, silahkan kalau yang ingin berdonasi untuk selain juga Pray for Indonesia juga kita ngebuka juga kesempatan ini buat membantu juga teman-teman saudara kita ini lewat Sif Care. Silahkan ini yang mau menginfakkan sebagian rezekinya ini ada di bawah sini ya. Bisa Buat dibaca rekeningnya silakan ini juga bisa langsung aja follow di @sif_care buat info lebih lengkapnya. Dan juga yang terakhir adalah informasinya bahwa Sif bersama Gurunda kita, Murabi kita Ustadz Hanan Attaqi sedang membangun pesantren. Teman-teman juga bisa langsung kalau yang ingin berpartisipasi juga untuk wakaf misalnya, untuk infak dan sodako bisa langsung juga di @pesan_tren di bersama Sif dan juga Ustadz Hanan Attaqi gitu. Benar banget. Waduh, terima kasih banget nih Ustadz atas ilmu yang hari ini sudah di-share ke kita. Betul, gitu ya. Banyak Masya sekali Allah. jadi nyadar diri gitu ya Benar, kita. jadi mulai kayak wah tersadarkan gitu. Aslina kan aslina ya. Aslinya ini Asli, aslinya. Bukan gimmick ini asli. Bukan. Mau ingat tempat ya. Ya, Berarti Marah. sabar, ikhlas, Ridho, dan sama syukur. syukur. Itu ada dia 4 ya. poin yang kita pelajari hari ini. Pokoknya jangan kapok dan tentunya juga terus ikutin kegiatan-kegiatan kita dan terus follow di akun Instagram kita di @sifmedia.id. Oke, kita bertiganya undur diri. Terima kasih lagi barakallahu fiik jazakallahu khair untuk Sama-sama. kita Ustadz Imam Nuryanto ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap istiqomah ya. Amin. Jangan lupa sebelum pamit boleh di subscribe, like dan juga share juga ya dari channel YouTube-nya dari Sif Media. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan perkataan juga hal yang mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kita bertiga undur diri. Saya Buni Asfian. Dan saya Joni Martius pamit. Dan saya Imam Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.